Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Suryawibowo dengan NIM A112018-11482. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah kami buat, yaitu aplikasi Cashflow. Jadi latar belakang dibuatnya sebuah aplikasi Cashflow yaitu, di sini Cashflow merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan masuk sebagai akibat dari aktivitas organisasi. Dengan kata lain, adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam organisasi dan aliran kas keluar organisasi, serta beberapa saldonya setiap periode. Dari pengertian di atas, kami menemukan masalah, yaitu pengelolaan keuangan kas sebagai pemasukan wajib 1 bulan sekali dari setiap anggota organisasi, tapi tidak semua anggota organisasi memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk kasus kas. Banyak anggota yang harus ditagih dulu agar mau membayar kas, bahkan sudah ditagih pun belum tentu bayar saat itu juga, dan pastinya menyusahkan bendahara kas yang bersangkutan. Lalu bendahara juga tidak setiap waktu dapat hadir ketika mengadakan perkumpulan untuk mengingatkan anggota lain untuk membayar kas. Selain itu, reminder untuk kas juga masih manual dan dana kas total juga kurang transparan. Oleh karena itu, dengan mengusung konsep vintage dana pengelolaan keuangan, diusulkan solusi untuk manajemen kas di organisasi, yaitu Cashflow, sebagai upaya membantu tugas bendahara dalam melakukan pengelolaan keuangan kas. Ruangan lingkup dari proposal ini yaitu pengambilan sampel beberapa organisasi terhadap pemakaian Cashflow untuk melihat bahwa aplikasi dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan. Lalu pemakaian aplikasi menggunakan website yang membutuhkan koneksi jaringan. Lalu tujuan proyek yaitu membantu pengelolaan keuangan pada suatu organisasi, meningkatkan transparansi keuangan pada suatu organisasi, membantu bendahara dalam melakukan monitoring keuangan yang sedang berjalan pada suatu organisasi. Lalu faktor penentu keberhasilan. Yang pertama yaitu adanya sistem berbasis web yang digunakan oleh sistem Cashflow. Proses aliran kas yang masuk dan keluar dapat melihat tangga melakukan setor. Lalu terjaminnya data yang sudah aman dan terjamin. Lalu deskripsi proyek. Metodologi pengerjaan yaitu analisa permasalahan, perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi, implementasi, uji coba aplikasi, pengaplikasian, dan perawatan. Lalu untuk rincian biaya, di sini terdapat deskripsi tugas dan juga biaya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini ada beberapa tugas yang ini merupakan satu tugas yang mewakili beberapa tugas, seperti analisa dan desain sistem. Sebenarnya itu terdapat beberapa tugas yang menjadi turunannya, namun di sini saya menampilkan hanya secara singkat. Untuk lengkapnya ada di proposal. Yang pertama yaitu analisa dan desain sistem dengan biaya 900.000, lalu desain aplikasi 350.000, pembuatan program sekitar 8 juta. Pembuatan program ini memakan banyak biaya dikarenakan panjangnya hari pembuatan dan juga pembiayaan untuk programmer yang mengerjakan. Lalu untuk testing program sebesar 340.000, instalasi program 350.000, training user 100.000, lalu untuk dokumentasi 250.000, maintenance 450.000, administrasi 1.500.000. Jadi perencanaan total keseluruhan jika dijumlahkan yaitu sebesar 12.240.000. Lalu untuk jadwal proyek, di sini terdapat awal mula waktu hingga selesainya suatu tugas dapat dikerjakan. Seperti analisa dan desain sistem
dimulai dari tanggal 19 bulan 5 tahun 2020 dan selesai pada tanggal 28 bulan 5 tahun 2020. Seperti ini rinciannya. Lalu selanjutnya terdapat dokumentasi, maintenance, administrasi. Nah, untuk struktur organisasi proyek yaitu untuk penanggung jawab penjabatan. Nah, saya berperan menjadi front-end developer. Lalu untuk penutup, demikian proposal penawaran ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan upaya mengembangkan proyek sistem cash flow untuk suatu organisasi berbasis web. Kami sangat mengharapkan paket layanan yang kami tawarkan ini bisa bermanfaat secara optimal sesuai dengan harapan bersama. Nah, untuk screenshot yaitu seperti ini gambaran dari aplikasi cash flow, terdapat login. Lalu untuk dashboardnya seperti ini, manajemen anggota. Di sini kita dapat menambahkan anggota dan juga melihat daftar anggota. Lalu untuk manajemen keuangan, store cash, terdapat beberapa menu store cash, daftar cash, nunda cash, lalu catat pengeluaran, lalu daftar pengeluaran. Nah, di sini user dapat mengubah profil user yang terdapat di sebelah kanan atas. Lalu user dapat mengubah passwordnya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.